Halo, jumpa lagi di Nawiki Sinau Ikigai, yaitu sebuah podcast tentang bagaimana kita belajar bersama tentang Ikigai yang dikaitkan dengan film, dengan buku, dan kita juga mengundang orang-orang yang sudah menemukan Ikigai mereka. Nah, kali ini saya ditemani oleh Boni Suherma dan Ari Surya Putra. Kita akan ngobrolin, tuh ya, kita akan belajar Ikigai dari sebuah film yang sangat apa ya, sangat-sangat dinanti dan banyak yang nonton pasti dan suka, yaitu Toy Story 4 ya. Nah, agar kita lebih bisa memaknai film Toy Story 4 ya, bagaimana ikigai dari film ini yang tentu dari perspektif dari masing-masing kita tonton dulu trailernya berikut ini. Everyone, Bonnie made a friend in class. Oh, she's already making friends. No, she literally made a new friend. I want you to meet Forky. Hi. Hello. He's a spork. Yes, yeah, I know. Forky is the most important toy to Bonnie right now. We all have to make sure nothing happens to him. Woody, we have a situation. I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. Buzz, we've got to get Forky. Affirmative. Why am I alive? You're Bonnie's toy. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Huh? What? Oh, yeah. Bo? Forky, come on. Bo? Hi there. My name is Gabby Gabby. We can't stay. Yes, you can. Boys. Woody, behind Bo! What are you doing here? No time to explain. Come with me. We need to get back to our kid. Aw, Sheriff Woody, always coming to the rescue. Bonnie needs Forky. Woody, who needs a kid's room when you can have all of this? Wow. Woody, aren't we going to Bonnie? We have to find them. What do we do, Buzz? What would Woody do? Jump out of a moving vehicle? Let's go! Hey, you gotta go, you gotta go. You know, you've handled this lost toy life better than I could. Open your eyes, Woody. There's plenty of kids out there. Sometimes change can be good. You can't teach this old toy new tricks. You'd be surprised. Bonnie? We're going home, Forky. Bonnie, I'm coming. On my way, Woody! To infinity and beyond! Don't let Woody leave. Kids lose their toys every day. I was made to help a child. I don't remember it being this hard. Woody, somebody's whispering in your ear. Everything's gonna be okay. Oke, itu tadi cuplikan sekilas dari film Toy Story 4 gitu ya. Jadi sebuah film yang cukup seru ya. Kita mungkin lebih dari 10 tahun ya dari Toy Story 1, 2, 3 sampai dengan 4 itu ya. Dan saya yakin apa ya, kita mengikuti bagaimana awal ya pertemuan dari Woody dengan Buzz Lightyear, terus dengan pemiliknya itu ya, si Andy, dan hingga berganti pemilik ya, regenerasi ke Bonnie itu Toy Story ketiga ya. Dan di Toy Story 4 ini sedikit berbeda itu ya. Mungkin sedikit sinopsis bahwa dapat dikatakan bahwa kalau lihat endingnya ini adalah sebuah proses di mana Woody itu melakukan sebagai seorang pemimpin ya, pemimpin di antara para mainan itu, dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para mainan ini hidup bahagia ya. Tapi terkadang dia sampai lupa mungkin pada dirinya sendiri itu ya. Dia mengorbankan banyak hal ya demi mainan-mainan tersebut, entah menemukan majikannya atau menikmati kehidupan di luar sana itu ya, tanpa harus memiliki apa ya, bukan majikan ya, pemilik ya. Nah, seperti itu. Pertama mungkin saya dulu ya yang akan sharing itu ya. Nah, mungkin kalau saya ada beberapa quotes, cuman saya sempat berganti quotes dan saya memilih satu quotes gitu ya. Nah, ini ya.
menurut saya tadi di trailer juga ada ya. Jadi ini adalah quotes yang disampaikan oleh Bu Pip, yaitu "Open your eyes, Woody. There's plenty of kids out there. Sometimes change can be good." Nah, ini ada dua hal yang mungkin kalau dari aku bisa sikapi ya, bahwa ketika kan perjalanan dimulai ketika si Boni itu ya, si pemilik. Nah, kebetulan namanya sama kayak Bro Boni Suherman, tapi beda jenis kelamin tuh ya. Jadi si karakter Boni ini ya perjalanan sama orang tuanya, traveling, bawa mainannya itu ya. Dan ada mainan baru, ada karakter baru yang mungkin nanti bisa dijelasin sama teman-teman ya. Mungkin ada quotes-nya juga, yaitu Forky itu ya. Dan disitulah perjalanan melihat dunia luar itu ya, bersama-sama satu rombongan. Nah, semua mainan ikut semua ya kayaknya diajak. Mainan yang sudah dihibahkan oleh Andy ke si Boni ya. Dan dalam perjalanannya si Woody itu akhirnya satu titik berhenti di satu kota dan bertemu sama si Bu Pip gitu ya. Bu Pip sempat ini ya hilang ya. Saya lupa di Toy Story keberapa. Nah, ketemu lagi gitu ya. Nah, intinya adalah kalau dikaitkan ikigai, jadi ada dua hal itu ya, bahwa si Bu Pip itu menemukan ikigainya ya. Jadi dia hidup bahagia, definisi bahagia menurut Bu Pip bukan lagi sebuah mainan yang harus dimiliki oleh orang lain itu ya, ada majikannya itu ya. Tugas mainan itu kalau definisi Woody itu adalah harus mengabdi itu ya, membahagiakan pemiliknya itu ya, menyenangkan, membuat pemiliknya selalu tersenyum itu ya. Itu kan yang terjadi ya, hubungan antara Forky dan Boni ya, hubungan mainan itu ya, pemilik dan mainan. Nah, si Bu Pip punya perspektif yang berbeda gitu ya. Kalau saya maknai dikaitkan ikigai mungkin ya perubahan ya. Dan pada satu titik akhirnya kita nggak selamanya stick to the vision itu ya, stick to the dreams itu ya. Mungkin pada awalnya tugas kita sebagai sosok itu ya, sebagai seseorang lah, sebagai kepala keluarga, sebagai seseorang yang berkarir di perusahaan, itu punya sesuatu target yang dicapai itu ya. Namun ada satu titik ya, ada yang namanya siklus itu ya, bahwa kita tidak selamanya akan berada di titik tersebut gitu ya. Dan kita akhirnya harus menyadari bahwa ada perubahan itu ya, ada orang-orang muda yang lebih capable itu ya, ada orang, kalau di Toy Story ada Forky, ada mainan-mainan yang lain ya yang baru ditemui oleh si Woody. Dan sebagai sosok yang akhirnya menjadi lebih tua itu ya, sebagai mainan itu ya, sebagai senior lah itu ya, akhirnya kan dia harus memutuskan untuk berubah gitu ya. Nah, Bu Pip ini mengingatkan, open your eyes Woody, there's plenty of kids out there, sometimes change can be good. Jadi kita nggak harus harus bisa beradaptasi dengan perubahan, dan mungkin itu yang jauh lebih baik, karena tugas Woody di akhir kan dia justru membantu mainan-mainan yang lain itu untuk menemukan ikigainya. Nah, itu dari aku. Oke, mungkin ada komentar sebelum berpindah dari teman-teman mungkin. Nah, aku mau komen nih, tertarik untuk komen, tertrigger antara Bo Peep dengan Woody gitu kan. Kalau kita lihat kan tadi Bro Adi ngomong kalau si Woody itu dia punya cara pandang bahwa mainan itu jadilah mainan yang dimiliki. Jadi ada sebuah hubungan, ada keterikatan di situ ya. Tapi ketika si Bo Peep muncul, dia punya cara pandang yang beda. Kalau kita balikin ke pengertian tentang ikigai yang pernah kita bahas itu ya, ada satu kata kunci yang menarik sih. Ikigai itu juga menunjukkan reason for being, alasan untuk hidup gitu ya, alasan kenapa kita ada saat ini gitu kan. Jadi ada dua cara pandang sih, dan yang menarik dari film ini seorang Woody yang mungkin sih menurutku ya pribadi itu cara pandangnya mainan itu bicara keterikatan. Dia sesuatu yang ya sudah gitu hidupnya begitu terus gitu kan. Tapi ketika si Bo Peep muncul itu seolah-olah menyadarkan Woody bahwa reason for being walaupun mainan itu adalah freedom, bukan keterikatan itu ya. Ini bicara masalah ketika kita melepas, kita akan bisa lebih move on sih, kayaknya sih gitu ya kalau aku lihat yang dari si Wood dan si Bo Peep itu bro. Oke. Mungkin langsung aja Aris ngomentari tadi dari quotes-nya yang aku ambil dari Bo Peep, sekaligus lanjut ke quotes-nya. Oke. Jadi
sebenarnya proses romantismenya si Woody dan Bu Pip itu yang dalam film 2 Jaman kalau nggak salah ya. Saya melihat bahwa Woody akhirnya kan menemukan ikigai-nya. Nah, yang menarik adalah ternyata menemukan ikigai itu nggak bisa dilakukan dengan merenung sendiri. Kalau filmnya itu Woody menyendiri terus-terusan, kayaknya nggak akan terjadi deh endingnya itu. Jadi menariknya kalau kita mau menemukan ikigai kita, memang harus banyak-banyak kumpul dengan berbagai macam orang dengan sudut pandang yang mungkin itu merubah perspektif kita. Nah, sebenarnya satu quotes yang saya angkat itu dari Forky ya. Jadi Forky itu sempat bilang I am trash ya. Sampah. Simple ya, tapi kena banget nih. Dalam. Jadi Forky ini sosok yang ya memang dia awalnya bukan dedicated untuk sebuah mainan ya, karena diambil dari sampah terus dirangkai oleh pemiliknya, dirangkai jadilah satu figur lah yang dipercayai ini mainan. Akhirnya dia punya soul di sana, barulah dia bisa bergerak dan sebagainya. Tapi dia selalu merasa bahwa aku ini terbuat dari sampah, dan dia ketika kumpul dengan toys atau mainan yang lain selalu merasa inferior lah. Aku ini bukan mainan sebenarnya. Padahal kalau dilihat justru pemiliknya itu paling sayang dengan si Forky. Karena itu buatannya dia sendiri dan selalu dibawa di tasnya. Kalau hilang dicari sampai kemana-mana. Ya bukankah kita itu kalau ngomongin ikigai, reason for being, seringkali ya merasa nggak percaya diri seperti itu ya. Kita merasa banyak gagal. Sama, Forky merasa aku dari sampah. Ya mungkin banyak orang merasa gagal ya hidup ini sampah jadinya. Tapi bukankah itu yang justru membentuk kita sampai dengan hari ini? Bahkan ada sosok lain selain Forky yang merasa tidak percaya diri ya. Namanya si Duk Kabum ya, yang naik sepeda motor itu. Ya kan di momen-momen terakhir film itu dilema kepercayaan diri. Ya merasa wah nanti kalau aku gagal bagaimana. Tapi dengan semangat dari si Bo Peep lagi ya. Jadi Bo Peep ini kayaknya gurunya ya, sang gurunya. Dia bilang simple sih, be who you are right now. Ya jadilah kamu seperti sekarang. Ini kan ngomong masalah mindfulness ya. Dalam menemukan ikigai seringkali kalau dikaitkan dengan kepercayaan diri tadi, seringkali kan kita terjebaknya pengalaman buruk atau kegagalan masa lalu. Padahal dari kegagalan itu kita kan pasti belajar untuk jadi lebih baik. Jadi memang terkadang kita harus mindful, melihat kegagalan itu bukan seutuhnya gagal, tapi ya itu kita diberi kesempatan untuk memvalidasi lebih awal aja. Nah kayak gitu Pak Adi. Oke, mungkin dari Bro Boni ada komentar nggak? I am trust kan milih ini juga ya dari quotes-nya. Iya, ini juga kata-kata yang bagus sih. Tadi kan Bro Aris sudah cerita banyak sih sebenarnya bagaimana si Forky itu harus menjalani hidupnya ikigainya itu kan. Nah, kalau aku sih sebenarnya melihat quote dari Forky tapi lewat tokoh yang berbeda. Nah, tokoh itu bernama Gabi Gabi. Pasti udah pada tahu ya teman-teman, Gabi Gabi itu tokoh yang unik ya. Kalau buat aku sih Gabi Gabi itu adalah tokoh yang ya ada lucunya tapi juga serem juga gitu ya. Serem banget, suram, serem gitu kan. Dia menyendiri, penuh kebencian itu kan, dan hidupnya itu penuh dengan rejection itu kan. Dia kan adalah produk yang di reject ya, karena ada sedikit trouble dengan mekaniknya kalau nggak salah itu ya. Jadi memang dia adalah produk yang cacat. Nah, kadang kita pun juga merasa ya, aku kok kurang ini, aku kurang gitu, bahkan kita nggak bisa terima diri. Itu problem besar sebenarnya. Itu juga Gabi-gabi itu ada di sekitar kita, itu kan. Bahkan kita sendiri sering menjadi gabi-gabi itu sendiri. Nah, dari kisah gabi-gabi ini ada satu sih yang menarik ya. Kenapa sih kok bisa kecewa gitu ya? Dia termasuk karakter yang penuh kekecewaan sehingga menyakiti, mengganggu orang lain itu sesuatu yang menyenangkan.
Nah, kenapa Hmm. kita kecewa? Karena kita berharap, sebenarnya kan di situ ya. Makin besar obsesi kita pada harapan, itu juga resikonya akan seperti itu. Kalau kita sampai fail, kita juga akan fail dengan sangat berat. Oke. Terus kemudian di kisah Gaby ini juga kita bisa belajar sih. Kadang komunitas itu belum bisa terima kita gitu ya, terima kita dari apapun sebenarnya. Tapi yang pasti dengan kisah Gaby, saya belajar bahwa meskipun orang lain belum bisa nerima saya, tapi saya harus bisa nerima diri saya. Diri saya yang punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Nah, itu yang banyak membuat orang itu merasa hidupnya kecewa, nggak berguna, sampah, dan seterusnya gitu kan. Karena seringkali kita itu membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang. Itu yang unfair sebenarnya, bukan apple to apple ya. Oke, tapi kita harus bisa lihat bahwa kalau kita mau bandingin, itu yang fair dong. Kadang kita seperti itu sih masalahnya. Kita lihat apa yang orang punya, sementara kita nggak punya. Tapi kita lupa menyadari, mensyukuri kalau apa yang kita punya, itu juga belum tentu orang lain itu punya, gitu loh. Nah, sosok si Gaby ini mengajarkanku tentang itu tadi, ketika orang lain mungkin belum bisa terima, tapi paling enggak saya harus bisa terima diri saya. Saya itu adalah makhluk yang juga punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Nah, kadang kita overthinking ya pada kekurangan, akhirnya kita merasa menderita dan seterusnya, gitu kan. Oke, kebetulan juga suka koleksi mainan kayak Aris ya. Kalau Bro Adi kan koleksi board game ya. Nah, kadang kalau ada rilis baru kan rasanya menderita karena kita berharap sesuatu yang kita nggak punya gitu. Padahal lupa di rumah tuh lemari di belakangnya Bro Adi tuh Penuh. wah banyak banget. Lupa Nah, bersyukur. Nah, Lupa. itu dia. Jadi Gaby itu karakternya kalau aku lihat seperti itu gitu ya. Jadi dia tuh nggak lihat apa kelebihan yang ada di dia, tapi dia fokusnya pada kelemahan dia, kekurangan dia, kecacatan dia, rejectnya dia, sehingga dia jadi seperti itu hidupnya, penuh kebencian, lone itu kan. Bahkan Iri. sensi, iri. Nah, itu dia. Nah, maka dari itu quote yang aku pilih, wah itu quote dari Foki, agak nggak nyambung sih gitu ya. Foki yang disampaikan tuh temennya bernama Naivi gitu kan. We are all toys, unique and beautiful toys. Nah, kuncinya apa sih atau artinya apa sih? Dari kisah, walaupun kita mungkin punya kekurangan gitu kan, tapi kita itu pasti unik dan kita itu indah. Bahkan seorang Confucius itu juga pernah ngomong, segala sesuatu di dunia ini punya keindahan, tapi hanya buat mereka yang bisa lihat gitu ya. Bahkan batu, tanah, manusia, binatang itu semuanya punya keindahannya masing-masing. Nah, itu sih yang aku senang banget ya dari karakternya si Gaby. Walaupun dia karakter yang sepertinya negatif, tapi kita bisa belajar banyak hal supaya kita nggak terjebak seperti Gaby gitu kan. Jadinya serem dan suram gitu. Gitu, Bro. Jadi Oke, inget mungkin- ini Pak Bun, kita dulu pernah beli baju di salah satu merek gitu loh. Ada kalimat menariknya, heal the past, live Oh. the present, dream for tomorrow. Iya. Nah, banyak yang kebalik-balik, live the past. Jadi menyesali masa lalu, terus padahal harusnya live the present. Yang masa lalu misalkan gagal, menyakitkan ya kita pulihkan aja, terima, syukuri gitu. Mindfulness, Bro. Mindfulness. Iya, Ya, tapi menarik sih. Sedikit menerima- nambah ya, Bro ya. Oke. Tambah dikit ya. Menarik sih kalau kita bicara mindfulness itu ya. Banyak sih yang bukan konsultasi, mungkin lebih ke curhat ya, curhat ke aku. Hidupku kok kayak gini sih, malah masa laluku kok gini dan seterusnya. Tapi ketika diajak hidup di masa sekarang, itu susah banget gitu ya. Bisa move on. Nah itu sih. Betul, susah banget. Jadi kita cenderung itu terbelenggu masa lalu kita, atau kadang kita tuh jadi anxiety terhadap masa depan yang nggak pasti. Akhirnya kita kehilangan momen saat ini itu loh. Carpe Ya diem. itulah hidup si Gaby. Carpe diem. Ya, seize today. Iya. Ya. Yes. Memang benar itu ya. Situasi Gaby itu kan representasi apa ya? Ya kehidupan banyak orang ya, termasuk mungkin kita juga pernah mengalami satu kondisi seperti Gaby itu kan. Dan yang menjadi ini ya, setiap orang kan punya apa ya? Situasi ketika dia sadar itu ya. Dan itu kan yang momen-momen menyadarkan itu kan nggak bisa sendirian tuh ya. Jadi harus ada orang yang bersedia untuk
untuk apa ya, untuk mengubah atau gimana? Kalau menurut teman-teman, artinya mungkin pernah mengalami ya situasi kayak Gaby. Kita kan mungkin pernah terjebak di masa lalu kita, atau kita tidak bisa menerima kekurangan kita atau kesalahan kita di masa lalu. Nah, mungkin bisa sharing, mungkin kalau gimana sih caranya supaya kita bisa ngejar ikigai kita kan? Kalau enggak kan kita nggak bisa meraih ikigai gara-gara kita terpasung sama masa lalu. Nah, mungkin bisa sharing teman-teman, gimana sih? Apakah sekedar bisa menerima itu kan apa cuman seperti itu gitu, atau ada momen-momen yang akhirnya ada orang lain yang punya peran besar, gimana? Ya, kalau aku sih gini Pak Adi, pernah ya terjebak dalam satu kegagalan terus merasa fail terus menerus, akhirnya malah nggak move on, nggak maju-maju. Nah, kalau coba saya urai prosesnya ya, yang pertama kan kita harus menyadari dulu, tahu bahwa memang mungkin di masa lalu ada pengalaman pahit, kegagalan dan seterusnya. Tahu dulu. Nah, setelah tahu sampai dengan bisa mindful ini, saya menemukan di tengah-tengahnya itu kita harus bisa mensyukuri dulu. Menarik pembelajarannya apa? Karena belum tentu loh ternyata kegagalan itu hal yang buruk. Karena kita diberi kesempatan belajar lebih dulu dari kesalahan. Nah, setelah bersyukur, kita harus bisa menerima. Nah, ini yang sulit. Kadang kan kita merasa, waduh aku bodohnya ya dulu ya, kayak gitu kan. Ya sudah, terima aja. Diterima baru bisa berubah. Baru bisa lebih mindful. Karena kalau kita nggak pernah bisa mensyukuri yang telah kita jalani, menerima, menyadari itu ya susah jadinya. Gitu sih Pak. Thank you. Banyak boleh nih. Oke, boleh nambah ya Bro ya. Iya. Nah, oke. Jadi kok ditanya apakah teman-teman orang-orang di sekitar itu apakah membantu? Ya, itu sangat membantu sebagai pemicu ya. Tapi balik lagi yang memutuskan adalah pihak itu sendiri sebenarnya. Ketika dia itu mau move on atau enggak ya. Kalau aku nambahin dari Aris tadi sudah dibahas mirip juga sih ya tentang mindset sebenarnya. Ini balik ke mindset sih, bagaimana kita bisa mencintai, mengasihi diri kita atau self love gitu kan. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa ngontrol diri kita, self control. Itu sih, itu kuncinya. Kalau orang itu nggak punya self love, dia nggak punya self control, itu juga nggak akan pernah bisa masalahnya gitu kan. Bisa kita punya kebiasaan untuk mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya kurang baik untuk diri kita. Ya, misalkan ya apapun lah, itu bisa apapun ya yang kita konsumsi, dan itu sebenarnya kita tahu loh, kita sadar loh itu nggak baik buat diri kita, itu merusak tubuh kita tahu, sadar, tapi nggak banyak orang yang bisa terima dan nggak banyak orang yang mau berubah. Ini bicara masalah self control sebenarnya. Nah, contoh yang paling remeh-temeh ya kan, aku ini punya sakit MAS sebenarnya. Jadi kalau kena biji lombok ya beberapa gitu kan, itu pasti kumat pasti, dan itu melilit gitu ya. Dan dari situ ya apa sih yang menggerakkan saya sampai bisa melepaskan diri dari biji lombok dan seterusnya? Ya karena saya berusaha untuk mengendalikan nafsu makan saya gitu. Itu balik ke pikiran sendiri sih. Nah, kenapa saya mengendalikan? Karena saya pingin setidaknya ketika someday saya pengen lihat anak saya nikah, anak saya hidup bahagia. Saya masih punya mimpi kepengen seperti itu. Nah, maka itu saya tidak boleh nyakitin diri saya. Ya, itu sih kira-kira mainnya di situ ya, karena ada gambaran masa depan saya seperti apa, terus juga tentunya perlu kontrol di sini. Nambahin Mbak Adi, kalau ngomong-ngomong pergaulan ini juga bahaya loh, karena ada beberapa society yang bisa membuat budayanya itu konstruktif, membangun gitulah, membangun diri kita lebih baik. Ada yang budayanya malah destruktif. Nah, saya mengamatinya gini, ketika kita mengalami suatu kesalahan gitu ya, kalau cerita di orang yang salah dengan orang yang tepat, itu hasilnya bisa beda. Ada, apalagi gini lah, sekarang ini kan lagi musim namanya gibah, istilah gibah ya. Nah, itu sering lah kita mengalami satu kesalahan, terus muncul desas-desus jadi gibahan. Nah, ini kita memang harus pandai-pandai memfilter itu.
Ya kalau dengerin gibahan tentang kita, kesalahan kita, ya jangan terpicu emosi. Justru kalau saya mikirnya malah seneng dalam arti berarti kita disadarkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Nah, kalau cerita curhat dan seterusnya, kalau ngomong masalah itu saya pernah baca buku bahwa ternyata orang curhat itu yang dicari bukan solusinya. Lucu ya, kan? Yang dicari tempat sampah. Oke. Karena sering lah, saya sendiri mengalami beberapa teman-teman sekolah dulu, teman kuliah curhat, bahkan termasuk pasangan saya sendiri curhat, saya kasih saran yang terbaik versi saya, belum tentu yang dijalani apa yang saya katakan. Karena kita punya satu solusi sendiri yang lebih nyaman buat kita. Jadi curhat it's okay, hanya untuk meluangkan unek-unek. Jadi jangan berharap solusi itu datangnya dari luar, terus kita tiba-tiba tercerahkan gitu. Karena kita sendiri yang akan menjalaninya, gitu Pak. Oke. Nah, itu kan sebenarnya kejadiannya si Woody akhirnya bersedia meskipun lewat diculik ya, si Woody-nya ngasih audio mekaniknya ya, semacam alat yang bisa keluarin suara, terus akhirnya si Gaby punya alat itu. Tapi ternyata nggak cukup itu ya. Tapi untuk ya ada satu momen lah akhirnya bagaimana si Gaby menemui seorang anak itu ya, atau anak yang tersesat di pasar malam itu ya. Akhirnya bisa menerima dan saling membutuhkan itu ya. Dan di situ peran Woody menurutku ya besar. Tadi kalau disampaikan oleh Aris bahwa pertemanan itu berpengaruh, terus bagaimana Woody membantu untuk Gaby membangun self love-nya itu ya, termasuk ya Woody sendiri ya, self love-nya juga dia dibentuk. Dan tadi benar itu ya, bersyukur, menerima dan menyadari itu kunci itu ya, bagaimana kita bisa self healing gitu ya dari situasi yang dihadapi dalam karakter Gaby dan tentu karakter-karakter yang lain juga ada situasi seperti itu, termasuk si Forky ya. Dan Forky kan kurang lebih seperti itu, krisis identitas kan sebenarnya, dan akhirnya dia bisa menerima ya. Dan akhirnya malah dia bisa tadi yang Puts dari Brugoni sampaikan bahwa akhirnya ada karakter lain nih itu ya, yang namanya siapa bro? Naivi. Nah, Naivi adalah mainan prakarya juga bikinannya si Bonnie di karakter ya. Dan akhirnya bisa menerima juga krisis seperti itu. Nah ini ya, jadi menarik ya, cerita ini dalam sekali dan bisa ditonton anak-anak hingga orang dewasa. Oke, dan ini di bagian akhir ya, karena biasanya ada Pak Ponco, sekarang tugas saya gitu ya. Untuk menyimpulkan mungkin, tapi bukan mungkin jauh lah kalau dibandingkan. Saya jadi krisis kepercayaan diri nih kayak Forky itu ya. Ya, gini, tadi kita udah ngobrolin di awal itu ya tentang apa sih yang bisa disimpulkan. Jadi bukan kesimpulan saya, jadi kesimpulan bersama ya. Jadi yang pertama adalah ya, regenerasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam film ini kan sebenarnya sudah sampai Toy Story keempat gitu ya, dan peran si Woody ini tidak lagi sebagai mencari sebagai mainan yang menghibur pemiliknya, tetapi tugas Woody ini adalah membantu itu ya teman-teman komunitasnya, mainan-mainan yang lebih muda itu, mainan-mainan yang lebih baru itu ya. Dan apapun yang disebut mainan itu ya, kayak Forky bukan mainan pabrikan itu ya, tapi mainan yang dibuat gitu ya. Apapun asal usulnya sebenarnya, nah ketika dia memang sudah waktunya dan memang punya peran untuk menghibur itu ya, tugas mainan ya lakukanlah itu ya. Itulah sebuah regenerasi ya. Dan tidak selamanya kita akan selalu pada posisi tersebut ya. Tugas kita adalah saat memimpin, maka kita sudah harus memikirkan orang lain itu ya, yang lebih muda untuk memimpin di fase berikutnya ya. Jadi bukan mengkip ya, justru tidak mau berbagi, tidak mau mengajarkan pengalamannya bagaimana menjadi leader yang baik, tetapi harus menyiapkan. Nah, itulah yang dilakukan dalam kisah Toy Story yang dilakukan oleh si Woody itu ya.
Nah, tentu tidak mudah melakukan proses regenerasi. Tadi udah disampaikan tentang ya bisa selesai dengan dirinya sendiri dulu lah, ya. Jadi yang kedua saya mau bicara tentang keberanian, gitu ya, tentang keberanian bukan sekedar berani melawan monster, berani melawan musuh, berani terhadap masalah, tetapi sebenarnya keberanian ini adalah keberanian terhadap diri sendiri. Ya, kalau saya menangkapnya seperti itu. Dari karakter Woody ada keberanian untuk berubah. Ya, karena berubah itu butuh keberanian dan itu yang dihadapi adalah diri sendiri itu ya, bukan orang lain. Nah, itu ya, jadi dalam poin yang kedua keberanian dan itu bisa dilakukan oleh Woody dan cukup berat pasti ya. Karena sekian waktu dia menjadi seorang leader, dia memimpin para mainan, dia dipercaya gitu ya. Bukan pemimpin yang dia mengklaim dirinya sebagai pemimpin ya, tetapi pemimpin yang memang itu diharapkan oleh orang-orang di sekitarnya ya. Itulah sebuah kepemimpinan yang sebenarnya ketika dia pada saatnya memang dia punya keberanian untuk melepaskan dan memberikan tongkat estafet berikutnya ke mainan yang lain atau kalau dalam kehidupan ya ke orang lain ya. Dan itu sebenarnya harus menjadi bagian dari ikigai kita itu ya. Kita harus tahu pada titik mana kita memang sudah mencapai itu ya satu kondisi ikigai tersebut dan bagaimana kita juga mulai memikirkan membantu ikigai orang lain. Nah, itu butuh keberanian. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah keikhlasan ya. Nah, berani saja nggak cukup gitu ya, tapi harus ada keikhlasan. Ikhlas melepaskan mungkin kenyamanan, ikhlas untuk melepaskan apa ya, dalam tanda kutip otoritas, kekuasaan ya ke yang berikutnya. Terkadang ya ini proses pergantian, regenerasi itu kan tidak tiba-tiba orang yang kita amanatkan itu langsung tiba-tiba skill-nya atau kepemimpinannya langsung setara dengan kita, yang enggak itu ya, ajaib sekali itu ya. Nah, tentu ada keikhlasan. Keikhlasan untuk apa? Untuk memberi kesempatan orang lain belajar. Keikhlasan untuk memberikan orang-orang muda ini untuk bisa menemukan cara yang terbaik sesuai kondisinya. Terkadang kita tergoda untuk mengajarkan ini ya, ini adalah cara terbaik, padahal situasinya sudah berubah, gitu ya. Nah, itu keikhlasan. Dan itu saya masih belajar itu ya. Saya yakin teman-teman di sini kita saling belajar untuk memikirkan ya. Tugas karena sebagian besar kita adalah seorang pendidik ya. Memikirkan bagaimana orang-orang muda ini untuk siap gitu ya ke depan dan memimpin negeri ini. Oke. Itu dari saya, semoga ini bisa menyimpulkan secara singkat tentang film Toy Story yang kita bisa manai ikigainya. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe, share video ini ke teman-teman yang lain ya, supaya tahu juga belajar sama-sama tentang ikigai. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Salam, aku Miku.